Guys, this is very urgent. You guys need to know. Masa papi Ai sih kue mau credit card? Katanya Ai boros banget masa? Lagian kenapa juga sih kalau boros? Yang penting kan Ai happy. Emang gak pengen anaknya happy? Nah, dari dialog yang tadi, aku punya pertanyaan deh untuk kalian. Kalian pernah gak sih dihadapkan dengan pembicaraan yang menggunakan bahasa dicampur-campur gitu? Atau jangan-jangan kalian juga kayak gitu? Terus tadi ngomongin tentang boros, coba deh kalian amati sekitar kalian. Ada gak sih seseorang yang kerjaan itu mencari kebahagiaan dengan cara bermewah-mewahan yang berlebihan? Yang kalian tuh sampai mikir, ini orang hedon banget, parah. Pasti ada aja gak sih orang kayak gitu? Tapi nih kalau dipikir-pikir lagi, kenapa ya? Kok zaman sekarang tuh banyak banget yang menerapkan gaya hidup kayak gitu? Kayak awal mulainya tuh dari mana sih? Gimana bisa semua ini terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, perkenalkan, nama aku Felita Wahyu Andrian. Hari ini akan membahas tentang dampak globalisasi terhadap gaya hidup di Indonesia. Seperti namanya, kata globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization, yang memiliki arti mendunia. Singkatnya nih, proses globalisasi merupakan proses mendunianya sesuatu. Nah, sesuatu yang dimaksud di sini bisa mencakup banyak hal loh, mulai dari informasi, pemikiran, tata busana, dan gaya hidup yang hari ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke gaya hidup, kayak kita perlu tahu dulu deh, sebenarnya globalisasi itu bisa terjadi gimana sih? Proses globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Nah, dari perkembangan tersebut mendorong masyarakat untuk saling bertemu dan berkomunikasi secara global yang kemudian memberikan dampak pada seluruh aspek kehidupan, terutama dalam pembangunan suatu negara. Ngomongin soal negara, globalisasi bisa menjadi peluang sekaligus tantangan loh bagi Indonesia. Banyak banget dampak positif yang bisa kita rasakan semenjak adanya globalisasi. Contohnya nih, dalam bidang ilmu pengetahuan yang kini semakin maju, tentunya membantu masyarakat untuk bertindak dan berpikir lebih maju pula. Selain itu, dalam bidang sosial budaya, masyarakat menjadi memiliki etos kerja yang lebih tinggi dan lebih bekerja keras. Namun, dampak positif dan negatif berjalan beriringan. Contohnya dalam kasus ini memang benar dengan adanya globalisasi, pemikiran masyarakat Indonesia menjadi lebih maju dan memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya globalisasi, rasa nasionalisme kita semakin turun dan gaya hidup kebarat-baratan mulai mendominasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup kebarat-baratan? Nah, westernisasi atau yang biasa kita sebut dengan gaya hidup kebarat-baratan merupakan tindakan meniru bangsa barat seperti Amerika atau Eropa. Contoh dari westernisasi adalah penggunaan bahasa yang dicampur-campur seperti dialog di awal tadi. Ada juga gaya hidup konsumtif, lalu sikap individualisme, tata busana yang cenderung vulgar, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh yang barusan aku bilang itu dinilai bertentangan dengan kebudayaan Indonesia loh teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena pada dasarnya Indonesia memiliki Pancasila sebagai pedoman yang berisikan nilai-nilai yang sesuai dengan unsur kebudayaan Indonesia. Seperti mengutamakan gaya hidup sederhana, gotong royong, sopan santun, dan masih banyak lagi. Westernisasi yang semakin berkembang di kalangan masyarakat menghadirkan tantangan bagi kita untuk mempertahankan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang baik dan yang tepat dalam menghadapi masalah ini. Salah satu caranya adalah dengan menyaring kebudayaan asing yang masuk. Lagian kata siapa juga budaya barat nggak boleh ikutin? Boleh kok teman-teman, asalkan yang kalian ikutin adalah hal-hal baiknya saja dan membuang yang sekiranya membawa dampak buruk bagi kehidupan. Selain itu, cara lain untuk meningkatkan rasa nasionalisme adalah dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, bahwa dalam Pancasila terdapat nilai-nilai unsur budaya kita. Dan tidak hanya berhenti di kita juga bisa menyebarkan pemahaman tersebut kepada orang lain dan mengajaknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam era globalisasi ini kita harus tetap berpegang teguh pada Pancasila guna memaksimalkan dampak positif dan meminimalisir dampak negatif, terutama lunturnya rasa nasionalisme. Selain itu, perlu diketahui bahwa perubahan gaya hidup akibat globalisasi merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, selama kita bisa menyikapi globalisasi dengan baik dan tetap berpegang teguh pada Pancasila dalam menyaring budaya asing, maka gaya hidup modern yang sehat dapat tercipta. Sekiranya itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga membantu. See you!